Dan ini baru 1 bulan ganti kampas kopling. Dan di sini kampas koplingnya yang biasa, yang murah. Ini bukan original. Dan pernah saya dapatkan kampas kopling seperti ini lengket. Ketika masuk gigi, meskipun kopling ditutup, motor langsung loncat. Ya. Mantap. Oke. Subscribe. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada motor Jupiter MX New. Pas buka kopling, dia nggak bisa jalan. Kurang respon. Katanya ini baru 1 bulan bongkar kopling. Artinya sudah diganti bagian atau elemen dari koplingnya itu, termasuk kampas kopling ya. Pertama kita buka dulu ini pistonnya ke dalam, dorong. Fungsinya apa? Supaya mudah nanti buka step dan knalpot. Kemudian buka baut step menggunakan kunci 12 sok. Lalu buka baut knalpot. Lalu kemudian
kita buka mur engkol biar gak berputar. Pegang saja dari sini, kurang kuat, pakai ini coba. Kemudian buka oli menggunakan kunci 19 sok. Kapas kopling baru, tapi olinya sudah seperti ini, warnanya abu-abu. Itu tandanya kopling bermasalah. Lanjut kita buka blok kopling. Kalau membuka baut blok kopling ini, saya masih menggunakan impact. Tapi kalau pasang, saya biasa pakai manual. Nah, salah satu fungsinya ketika dispet atau rem cakram itu dibuka tadi, pistonnya didorong ke dalam supaya ini. Nah, ini untuk buka blok kopling. Tahan remnya seperti ini, lalu lepas bloknya. Katanya ini kemarin ganti kampas kopling, ini sudah harus ganti. Coba cek yang dalam. Ini baru katanya ini untuk kampas koplingnya. Hati-hati gotri hilang. Coba kita tarik keluar. Oke. Kemudian buka pengunci mur. Katanya harus ganti ini kaki empatnya. Untuk lawannya tadi masih bagus kelihatan. Agak gentong sedikit. Oke, setelah
lawan kaki 4 ini dibersihkan, dan kemungkinan ini garis-garis ini sebetulnya kalau menurut saya ini masih layak pakai, terus kaki 4-nya ini masih bagus. Tadi kelihatan aus ya, soalnya masih kotor. Setelah dibersihkan aus sedikit itu wajar, masih bisa dipakai. Dan ini baru 1 bulan ganti kampas kopling. Dan di sini kampas koplingnya yang biasa, yang murah. Ini bukan original. Dan pernah saya dapatkan kampas kopling seperti ini lengket. Ketika masuk gigi, meskipun kopling ditutup, motor langsung loncat. Dia tidak mau membuka, lengket. Dan teman-teman mekanik sebelumnya suruh ganti ini. Kita tes lagi kerenggangan dari koplingnya. Pasang ring, kemudian rumah kopling, kemudian ring slip, kaki 4, kemudian pengunci kaki 4 mau disimpan di mana saja boleh. Di sini, sini, bebas. Kencangkan dulu bautnya. Lalu kunci, bebas mau yang mana. Ada 2 penguncinya. Sengaja saya pasang dalam keadaan kering. Kita tes dulu. Yang katanya kemarin harus ganti kaki 4 dan lawan. Jangan lupa gotri dipasang. Cari topnya. Sengaja saya sekarang mau tes kerenggangan kopling. Kemudian untuk mengencangkan ini saya pakai manual saja.
Nah, sekarang coba buka tutup tuas kopling. Sepertinya terlalu lebar dan cara settingnya seperti ini. Dibuka dulu sedikit. Oke, lalu bautnya kita mentokkan sedikit saja, pelan-pelan. Oke, sudah mentok dan kencangkan murnya. Tahan bautnya, lalu kencangkan murnya. Apa bedanya dengan tadi? Coba tuas kopling ditutup lagi. Sepertinya masih lebar. Buka lagi. Tes lagi. Nah, kalau kurang nanti koplingnya bisa di setel di atas atau di bawah, di baunya sini sebelah kiri. Sekarang saya mau tes ini di beri oli untuk kampas koplingnya, lalu kita tes lagi. Setelah dilumasi oli, coba kita pasang baut koplingnya, termasuk nanti bloknya. Langsung kita tes. Jadi kesimpulan sementara untuk kaki 4 dan lawan masih normal. Justru saya cenderung curiga ke kampas koplingnya, meskipun baru. Sepengetahuan saya dulu pernah juga kasus di Yamaha Pixen pakai yang biasa kampas koplingnya, tapi pas masuk gigi 1 dia langsung loncat. Padahal tuas kopling masih ditutup. Dan setelah saya buka, kampas koplingnya lengket. Setelah ini kita pasang oli bekasnya. Untuk finalnya nanti ganti olinya karena sudah kotor juga.
Kemudian stepnya dipasang dulu, jadi tidak terlalu kencang. Ini stepnya masih agak goyang karena sementara cuman dipasang 2, itu pun gak kenceng. Kita tes hasilnya sekarang. Oke, jadi ada perubahan sedikit. Nah, saya sarankan ganti kapas kopling yang original. Beda jauh dengan tadi. Kalau tadi tidak mau loncat dia. Kalau sekarang kelihatan dari sini juga selip. Ini bekasnya. Mau loncat, tapi kurang maksimal. Saya sarankan untuk ganti kapas kopling yang original. Akhirnya setelah dikonfirmasi dengan yang punya motor, dan saya jelaskan semuanya bahwa kaki 4 dan lawan tidak usah diganti. Kalau cuma ada garis seperti itu wajar, bekas gesekan dan tidak aus, masih normal untuk kaki 4 dan lawan. Maka saya sarankan ganti kampas koplingnya saja. Kapas koplingnya kita ganti. Kesimpulan akhir, kapas kopling ini meskipun baru, tapi ini lokalan, kita ganti. Meskipun tadi sudah saya tes ada perubahan. Rekomendasi kalau dirasa yang original Yamaha itu mahal, soalnya harganya antara 55.000 sampai 65.000 per lembar. Kalau kali 5, hitung saja berapa hasilnya. Dan ini untuk satu paket cuma 5, berarti kurang 1. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi 4 tambah 1 di luar. Yang ini. Jadi misah 1. Tapi ini original punyanya Grand. Biasakan sebelum dipasang pakai dulu oli. Usahakan yang bagus. Oke, kita pasang.
menggunakan kapas kopling Grand. Jangan lupa gotri pasang lagi. Nanti stud koplingnya kita setel ulang. Biasa manual. Kalau kurang kencang seperti ini. Cek lagi. Oke, tinggal pasang blok. Kemudian oli ganti baru.
Oke, sekarang lebih mantap dari setelan yang pertama tadi. Tadi juga sebetulnya tidak usah ganti kapas kopling, tapi kurang nyaman kapas koplingnya karena kapas kopling yang lokalan sekarang lebih jos lagi. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.